Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Anggi Safira. Saya dari Prodi PGSDC dengan NIM 21010201004. Di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Ekonomi Islam Syariah dengan dosen Bapak Dr. Fuad Hilmi, SPD, IMAG. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sejauh mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apapun antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi modern. Berikut ini merupakan pengertian tentang ekonomi Islam yang dimukakan oleh para ahli ekonomi Islam. Yang pertama, menurut M. Akram Khan, dapat diartikan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dengan partisipasi. Yang kedua, menurut M. Umar Chapra, ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya tanpa batas yang berada pada koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Yang ketiga, menurut Khursyid Ahmad. Menurut Ahmad, ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Konsep dasar ekonomi syariah. Konsep dasar Islam adalah tauhid atau mengesahkan Allah. Tauhid di bidang ekonomi berarti menempatkan Allah sebagai Maha Pemilik yang selalu hadir dalam setiap napas kehidupan manusia muslim. Dengan menempatkan Allah sebagai satu-satunya pemilik, maka otomatis manusia akan ditempatkan sebagai pemilik atau hak guna pakai, sementara terdapat yang dimilikinya. Oleh karena itu, sumber hukum yang digunakan dalam ekonomi syariah adalah yang pertama, Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah sumber utama asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul guna memperbaiki, meluruskan, dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam. Salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Yang kedua ada hadis dan sunnah. Setelah Al-Quran, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan sunnah, yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam Al-Quran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah sumber hukum yang ketiga yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan agama yang tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Yang keempat, ijtihad atau qiyas. Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi. Nah, yang kelima, istihsan. Istilah dan istishab. Istihsan adalah
bagian daripada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebagian kecil oleh keempat mazhab. Tujuan ekonomi syariah merupakan sasaran akhir dari semua kegiatan pengembangan ekonomi syariah. Tujuan dalam ekonomi syariah adalah al-falah, yaitu kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Kesejahteraan tersebut diartikan dengan tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Kesejahteraan tersebut diartikan dengan tercapainya pemenuhan kebutuhan hidup atau aspek sosial dan ekonomi yang ditandai dengan semakin menyempitnya kesenjangan kelompok masyarakat mampu dan kurang mampu, serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, maslahat. Kondisi tersebut akan mengantarkan manusia pada pencapaian tujuan akhir, yaitu kesejahteraan di akhirat, yang berarti terpenuhinya kewajiban-kewajiban accountability manusia sebagai khalifah di muka bumi yang mempunyai tugas utama memakmurkan bumi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada karakteristik ekonomi syariah. Karakteristik ekonomi syariah adalah sebuah sistem Islam yang bersifat universal. Kegiatan perekonomian bersifat pengabdian. Ekonomi syariah menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam menurut YAPI 2003 nomor 27 dalam Nasution DKK 2010. Yang pertama, meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis atau membenarkan penghargaan terhadap prinsip hak milik, dan sosialisasi atau memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan. Tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam. Nah, yang kedua, membantu para ekonomi muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam. Membantu para peminat studi fikih muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Dan yang ketiga, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang dimaksud dengan menguasai di sini adalah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros. Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Setiap aktivitas manusia akan berdampak pada kehidupan kelak di akhirat. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, antara lain dalam ayat-ayat berikut. Yang pertama menurut QS Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang kedua menurut QS Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi, dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan perihalalah kami dari siksa neraka. Di samping kedua ayat tersebut, masih ada ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang mengemukakan hal tersebut, seperti surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10, An-Nazm ayat 29, dan Al-Insan ayat 27. Yang keempat, keseimbangan antara
kepentingan individu dengan kepentingan umum. Arti keseimbangan dalam Islam sosial adalah Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum. Yang kelima, kebebasan individu dijamin dalam Islam. Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Yang keenam, negara diberi wewenang turut mencampur dalam perekonomian Islam, memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpengaruhi secara profesional. Dalam Islam, negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan seseorang maupun sekelompok orang ataupun dari negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak. Yang ketujuh, bimbingan konsumsi dalam Al-Quran. Bimbingan konsumsi, Allah berfirman dalam QS Al-A'raf ayat 31, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Yang kedelapan, petunjuk investasi. Ada 5 kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi, yaitu proyek yang baik menurut Islam, memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat, memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kejayaan, memelihara dan menumbuhkan harta, melindungi kepentingan anggota masyarakat. Yang kesembilan, zakat. Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam dalam mengenai harta yang tidak terdapat pada perekonomian lain. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam. Yang ke-10, larangan riba. Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal, yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Di antara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga riba. Yang terakhir, ada nilai dan prinsip ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menggunakan syariat Islam sebagai landasan teori dan pelaksanaannya. Bentuk dan ciri-cirinya berbeda dengan ekonomi konvensional pada umumnya. Sebagai suatu sistem ekonomi yang dijalankan berlandaskan syariat Islam, ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip yang berbeda. Prinsip ekonomi syariah secara garis besar mengajarkan bahwa harta bukanlah satu-satunya tujuan kehidupan di dunia. Namun, harta hanyalah fasilitas atau sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjasama merupakan penggerak utama dalam ekonomi syariah. Ekonomi syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Melarang segala bentuk riba. Ekonomi syariah menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang. Adapun 4 nilai dasar ekonomi syariah yang membedakannya dengan ekonomi konvensional. Yang pertama, kepemilikan. Dalam hukum dasar Islam, pada hakikatnya segala sesuatu hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, keadilan dalam berusaha. Yang ketiga, kerjasama dalam kebaikan. Yang keempat, pertumbuhan yang seimbang. Dan makalah yang dipaparkan oleh saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.